Bersyukur kepadamu sore ini Tuhan. Buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu bagi setiap kami semua. Kalau saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini, kami memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat ini Tuhan, kami rindukan Engkau melawat kami, Engkau mengurapi dan memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Dan tatkala Engkau hadir di tengah kami, maka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, sehingga kami dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, ya Aba, ya Bapa, sampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya sore ini? Luar biasa. Amin. Tentunya kita semua baik di dalam Tuhan karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema kuat dalam tekanan. Untuk itu, untuk mendasari akan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membuka Alkitab kita, ya, saya akan menyampaikan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari 2 Timotius 2 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat pertama sampai yang ke-6 saya bacakan buat kita semua. Kalau kita melihat judul perikopnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Puji Tuhan. Baik saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengerti tentang apa yang kita sudah baca pada saat ini, saudara, ini merupakan tulisan surat Rasul Paulus ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius ini sedang mengembalakan jemaat yang ada di Efesus. Tentunya di dalam pengembalaan Timotius, saudara, banyak tantangan, banyak tekanan, banyak rintangan, banyak hal yang dihadapi olehnya. Namun Rasul Paulus mengajar Timotius agar tetap kuat di dalam menghadapi semuanya itu. Dalam kehidupan ini, kita sebagai orang percaya, ya tentunya kita juga banyak menghadapi ya masalah pergumulan ya melalui apapun itu. Terkadang membuat kita bisa lemah, bahkan bisa membuat kita putus asa. Namun saudaraku, di dalam tekanan apapun, dalam himpitan apapun, Tuhan mau agar kita semua tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian juga Rasul Paulus mau agar anak rohaninya Timotius itu tetap kuat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Karena dalam pelayanan tentunya ada permasalahan yang sangat kompleks. Ya, baik itu terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, dan juga terhadap orang-orang yang mengajarkan pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun di dalam tekanan itu, Rasul Paulus meminta agar Timotius ini tetap kuat menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, saudaraku. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pesan Paulus kepada Timotius agar menjadi kuat adalah ada 3 hal yang perlu dilakukan.
untuk diteladani oleh Timotius. Yang pertama tadi dikatakan meneladani sebagai seorang prajurit yang sedang berjuang. Lalu yang kedua, Rasul Paulus katakan meneladani sebagai olahragawan yang bertanding. Olahragawan yang sedang bertanding. Dan yang ketiga, meneladani petani yang bekerja keras. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Jadi yang pertama, saudara, yang Rasul Paulus mau dilakukan oleh Timotius adalah, yang pertama adalah meneladani prajurit yang sedang berjuang. Ini ada di dalam ayat yang ketiga dan keempat yang tadi kita baca, saudaraku. Ayat 3 dan 4 katakan begini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, ayat 3 tadi ya. Kita belum baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi seorang prajurit yang baik itu tidak memusingkan dengan urusan dirinya sendiri, saudara. Umpamanya seorang prajurit diutus untuk berperang, dia masih ingat istrinya, tentunya masih ingat istrinya, ingat anaknya, lalu dia ingat ya kompor yang masih nyala, umpamanya dia sedang berperang, dia pusing nih, gimana nih sekolah anakku besok, bagaimana nih kebutuhan keluargaku besok, bagaimana nih listrik besok yang belum dibayar. Kalau dia berpikir begitu terus, pada saat dia ada di medan pertempuran, tentunya ya dia tidak konsentrasi. Yang sedang berjuang dalam menghadapi musuhnya, saudara, dia akan kena tembak. Karena apa? Karena tidak fokus. Makanya Rasul Paulus katakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Fokus. Apa yang dia akan capai, yaitu kemenangan, saudaraku. Kalau prajurit memusingkan soal kebutuhan dirinya, dia tidak fokus berperang, dia akan kalah di medan pertempuran, saudara. Jadi Tuhan mau pada saat kita ada dalam dunia, ya kita tentunya menghadapi berbagai macam pergumulan, tantangan, rintangan, tekanan. Tetapi Tuhan mau kita agar tetap kuat di dalam tekanan itu, saudaraku. Ya, kita harus bisa menjadi seorang prajurit Kristus yang tidak memusingkan dengan soal-soal kehidupan kita. Bagaimana nggak pusing, Pak? Masalahku begitu rumit, begitu banyak, mungkin sebagian katakan begitu, saudara. Tapi ingat, Tuhan mau agar kita fokus kepada Tuhan sebagai komandan kita, yang memberi komando kepada kita untuk kita tidak khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, pakai. Kita fokus kepada kekekalan, saudaraku. Itulah panggilan kita orang percaya. Walaupun kita menghadapi masalah, situasi sulit, pergumulan, fokus kita kepada Kristus. Sama seorang prajurit, pada saat diperintahkan komandannya, siap berperang, dia nggak akan pusing. Ya, dia bahkan nyawanya pun tidak akan dipusingkan lagi. Dia akan fokus bagaimana bisa mengalahkan musuh. Dia akan fokus dalam perjuangan itu. Sama dalam dunia ini kita berjuang. Karena dalam dunia ini, saudara, banyak sekali ya, bukan hanya masalah-masalah ya yang kita hadapi tentang hal-hal kebutuhan saja. Tetapi juga masalah apa, godaan demi godaan yang bisa saja Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak fokus pada panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita jatuh dalam pencobaan. Karena apa? Karena kita tidak memandang Kristus sebagai komandan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita belajar apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, untuk kita meneladani sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang baik, tidak memusingkan dengan soal-soal kehidupannya. Dia akan tetap fokus kepada apa yang menjadi sasaran yang dia capai, saudara. Supaya apa? Berkenan kepada komandannya. Komandan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan mau ya kita sebagai prajurit Kristus, kita taat melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Ya, kalau saat ini saudara sedang bergumul, ya Tuhan tahu juga, saudaraku, Tuhan tahu.
Yang Tuhan mau, saudara tidak terlalu memusingkan tentang pergumulan yang saat ini engkau alami, engkau hadapi. Karena firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Jadi kalau kita masih pusing, masih takut, masih cemas, masih khawatir tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita makan, minum, pakai, tentang masa depan kita, artinya saudaraku, kita ini sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal komandan kita siapa, yaitu Tuhan Yesus, ya Tuhan mau, kita nggak khawatir tentang hal itu, saudaraku. Ya, kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 32, ya kalau kita masih khawatir apa yang kita makan, minum, pakai, kita sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Dan firman Tuhan juga katakan di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Tuhan mau, saudara, kita tidak khawatir tentang apapun juga. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita fokus kepada panggilan kita sebagai prajurit Kristus, yaitu menyelesaikan pertandingan dengan sempurna. Ya, kita mengawali dengan baik, mengakhiri pertandingan iman dengan baik juga, saudara. Jangan kita mengawali kelihatannya semangat luar biasa, menggebu-gebu, tetapi di tengah perjalanan mengiring Tuhan sebagai prajurit Kristus, kita nggak sampai akhir. Tidak bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Harusnya kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Finishing well. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita semua ya sedang mengerjakan, menyelesaikan pertandingan iman. Dan sebagai komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Agar kita berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan memusingkan dengan soal-soal kehidupan kita. Fokus kepada panggilan kita, percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka kekuatan dari Tuhan itu akan memampukan kita untuk menyelesaikan pertandingan iman, sehingga kita sampai garis akhir ditemukan setia kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Lalu yang kedua, apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus sebagai seorang prajurit yang baik itu? Yang kedua, kita harus meneladani sebagai seorang olahragawan yang sedang bertanding. Itu ada di ayat yang kelima. Jadi seorang olahragawan yang sedang bertanding, Alkitab katakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi dalam pertandingan tentunya ya ada aturan main, saudaraku. Ya, ada aturan main yang ditetapkan, ya kan? Supaya mendapat mahkota. Karena juara ya, juara pasti mendapat mahkota. Ya, kalau tidak juara ya nggak dapat mahkota. Supaya mendapat mahkota harus apa? Harus bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ya, contohnya kalau kita melihat, saudara ya, pertandingan tinju, ya, tentunya ada aturannya. Mana yang boleh dipukul, mana yang tidak. Makanya Rasul Paulus katakan, aku ini umpamanya seorang petinju yang tidak sembarang pukul. Kalau saudara sebagai seorang petinju sembarang pukul ya gitu ya, hanya mukul angin ya, nggak kena terus gitu ya, kena lalu di punggung, itu capek sendiri. Nggak mungkin saudara jadi juara, saudaraku. Artinya harus ikut apa? Peraturan-peraturan dalam pertandingan olahraga itu. Nggak sembarangan. Kalau kita ya pernah menonton pertandingan tinju ya antara Mike Tyson dengan Holyfield, ya tentunya kita semua ya pernah mendengar, saudara ya. Mike Tyson itu dikalahkan oleh Holyfield, ya. Lalu diadakan pertandingan lagi, ya, untuk merebut gelar juara dunia. Pertandingan berikutnya apa yang terjadi, saudara? Mike Tyson itu menggigit telinga Holyfield.
Artinya Mike Tyson ini tidak ikut mengikuti peraturan-peraturan dalam olahraga. Apa yang terjadi? Didiskualifikasi, dinyatakan kalah. Karena apa? Tidak mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau agar kita mengikuti teladan olahragawan yang sedang bertanding dalam gelanggang olahraga, saudara. Ya, kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan main, tentunya ya kita akan kalah. Contohnya kalau saudara seorang pelari ya, pelari 10 kilo gitu ya, pelari maraton 10 kilo, saudara ikut lomba. Tentunya di sana ada peraturan-peraturan yang harus diikuti. Ya, saudara ikut lari nih, mungkin pertama saudara start kencang sekali, gitu ya. Tentunya yang juara, yang sampai garis akhir, garis finish, itulah juara satu. Saudara lari, karena apa? Karena saudara haus, lalu ada tukang es cendol di sebelah. Nah, beli es cendol dulu, minum dulu, lalu lari lagi, ya. Lalu ada pisang goreng, makan dulu pisang goreng, lari lagi. Kira-kira bisa jadi juara nggak? Ya nggak mungkin lah. Pasti akan ketinggalan. Artinya, dia tidak berjuang menurut aturan-aturan olahraga. Sehingga dia tidak mungkin bisa menjadi pemenang. Di dalam Tuhan pun kalau saudara mau menjadi pemenang, kita harus ikuti aturan-aturan main yang ada. Yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita lakukan dalam kehidupan kita taati saja. Maka kita akan sampai garis akhir, saudaraku. Untuk itu Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari dalam menghadapi tekanan, mari biar kita berjuang. Kita mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Rasul Paulus, yaitu sebagai prajurit yang baik, yang tidak memusingkan dengan soal-soal kehidupannya. Fokus pada panggilannya. Lalu yang kedua, kita sebagai olahragawan yang mengikuti peraturan-peraturan olahraga. Itu yang Tuhan mau, saudara. Di dalam Tuhan, apa peraturan-peraturan yang harus kita ikuti? Tentunya kita taat melakukan firman Tuhan. Kalau dalam kita mengikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, ya, kita banyak menyimpang dari peraturan-peraturan Tuhan. Karena hidup ini merupakan suatu perjuangan, ya. Kalau kita menyimpang dari peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka tentunya kita tidak bisa sampai garis finish. Kita tidak bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita menjadi orang percaya yang memiliki iman yang gagal, saudaraku. Untuk itu mari ikuti aturan main Tuhan. Taati firman Tuhan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, peraturan yang sudah Tuhan tetapkan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberi mahkota bagi kita. Kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2, di sanalah perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan dikumandangkan. Firman Tuhan katakan begini, jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya, maka aku Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa di bumi. Dan segala berkat akan datang kepadamu. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu. Kalau kita bicara berkat, ya, saudara jangan hanya berpikir berkat jasmani saja. Ya, yang utama Tuhan berikan itu berkat rohani, keselamatan. Dan berkat keselamatan itu akan kita raih tak kala kita taat melakukan firman Tuhan. Jadi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita menerima anugerah keselamatan. Jadi kita diselamatkan itu oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usaha kita, itu pemberian Tuhan. Namun keselamatan yang Tuhan berikan kita harus kerjakan, kita harus lakukan, saudaraku. Setelah kita diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu. Dengan apa? Berbuat baik.
Efesus 2 ayat 10 katakan begini, kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Artinya kita mengikuti aturan main Tuhan. Kalau kita mau ikuti aturan main Tuhan, saya pastikan kita akan sampai garis akhir. Kita akan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jadi ini yang diumpamakan Paulus sebagai seorang olahragawan. Ya, seorang olahragawan harus menuruti peraturan-peraturan olahraga dalam pertandingan itu. Kalau tidak mengikuti aturan main, tentunya tidak akan menjadi juara, saudara. Tidak akan menjadi juara. Apakah saudara mau menjadi juara? Tentunya kita semua mau. Ya, kita mau mendapat mahkota yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi pemenang. Bahkan Alkitab katakan lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan janjikan kita bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Memang saudara, dalam dunia ini ya banyak sekali pergumulan, masalah, tekanan yang kita hadapi, saudaraku. Tetapi sekali lagi kalau kita mengikuti aturan main Tuhan, kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, maka kita akan mencapai garis akhir. Kita akan mencapai garis finish dan kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan sediakan. Dalam pertandingan, ya tentunya ya banyak sekali. Ya banyak sekali perjuangan yang harus dilakukan. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi, saudaraku. Dalam pertandingan iman sama. Makanya Rasul Paulus ini sudah mengalami semuanya. Dia katakan pedangkah, penindasankah, aniayakah, malapetaka. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena kita ini adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang penting Tuhan menyertai kita, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Untuk itu mari saudaraku, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kuat dalam tekanan. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi tekanan, ingat, belajar seperti prajurit Kristus. Belajar sebagai seorang prajurit. Lalu yang kedua, kita belajar sebagai olahragawan yang mengikuti peraturan-peraturan dalam pertandingan olahraga itu. Sehingga kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bukankah ada lagu pujian mengatakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sehingga kita bisa bersorak-sorai. Haleluya, haleluya. Sama saudara, seorang olahragawan pada saat dia tampil sebagai pemenang, waduh, dia akan dielulukan, ya, akan bersorak-sorai, bahkan ya akan mengibarkan bendera, ya, ada yang buka baju, ya, digendong, diangkat, wah, dielulukan, saudara. Untuk itu mari tetaplah fokus pada panggilan kita sebagai prajurit Kristus, sebagai olahragawan yang bertanding, ya, menuruti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dalam pertandingan iman, saudaraku. Lalu yang ketiga, agar kita tetap kuat dalam tekanan, kita belajar sebagai seorang petani. Ayat 6 tadi katakan begini, saudara. Seorang petani yang sedang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya petani itu harus sabar. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya saudara, seorang petani, dia bukan hanya bekerja keras, tapi dia juga sabar, ya, menunggu hasil yang dia sudah tabur. Ya, apa yang dilakukan petani, saudaraku? Petani dia mencangkul sawahnya, ya, supaya subur. Lalu setelah
Tanah itu mulai gembur, lalu ditanam, saudara. Ditanam. Ya, ditanam jagung bisa, tanam padi bisa, ditanam kedelai bisa, kacang bisa. Ditabur. Dan setelah ditabur, apakah langsung menuai? Enggak. Dia harus bekerja keras, dia harus sabar, menunggu apa yang dia sudah tabur. Ya, manakala ada rumput-rumput, rumput harus dicabut, ya kan? Dikasih pupuk supaya subur. Jadi petani itu sabar, menunggu panen yang dihasilkan, saudara. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sabar juga. Manakala kita menghadapi tekanan, manakala kita menghadapi tantangan, manakala kita menghadapi pergumulan, kita harus sabar. Memang manusia itu maunya instan. Ya, itulah manusia. Maunya cepat. Tapi ingat saudara, Tuhan maunya sabar. Katakan, Tuhan maunya sabar. Katakan, Tuhan maunya sabar. Tuhan maunya sabar. Amin. Amin. Jadi Tuhan itu maunya sabar. Manusia maunya shortcut, potong kompas, jalan pintas. Itu manusia. Tuhan maunya sabar, kita menanti waktu Tuhan. Maunya kita sukseskan, jalan pintas. Akhirnya apa yang dilakukan? Korupsi. Ya kan? Korupsi. Karena pengen cepat kaya. Padahal ya kalau dihitung-hitung gajinya, ya gajinya nggak mungkin dia bisa beli rumah di mana-mana. Nggak mungkin dia bisa beli mobil banyak. Nggak mungkin. Tetapi karena mau jalan pintas, maunya, maka halalkan segala cara. Korupsi. Itulah manusia, saudaraku. Nggak mau sabar. Tapi sore hari ini kita belajar sebagai seperti seorang petani yang sabar menunggu panen datang. Apa yang dilakukan petani? Dia cangkul tanahnya. Kalau ada kerikil, kalau ada batu, disingkirkan. Dia cabut rumput supaya tanahnya subur. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia nabur. Nabur benih. Dia tabur jagung, akan menuai jagung. Dia nabur padi, akan menuai padi. Dia menabur. Setelah menabur, supaya benih itu bertumbuh dan subur, dia kasih pupuk. Ya, dia kasih pupuk. Dia rawat itu benih yang sudah mulai tumbuh. Lalu disirami, ya. Lalu setelah itu tumbuh, lalu sudah mulai berbuah. Ya, setelah berbuah, nggak mungkin langsung dia panenin, enggak. Tunggu matang dulu, masak dulu buahnya. Itu saudaraku. Dan setelah buah itu mulai matang, siap untuk dituai, panen. Baru itulah sukacita seorang petani, saudaraku. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saat ini saudara sedang menghadapi tekanan, saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi pergumulan, belajarlah sabar. Bukankah firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 12? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan menyerah pada keadaan. Jangan menyerah pada keadaan. Tetaplah kuat dalam tekanan. Bagaimana supaya kita kuat dalam tekanan? Kita sudah belajar 3 hal tadi. Kita belajar sebagai seorang prajurit. Seorang prajurit yang baik, tidak memusingkan dengan soal-soal kehidupannya, supaya berkenan kepada komandannya. Artinya nggak perlu khawatir. Tuhan pasti memeliharamu. Tuhan pasti menolongmu. Tuhan pasti memberkatimu. Kalau kita menjadi seorang prajurit yang baik. Karena Kristuslah komandan kita. Dia memperhatikan keluh kesah kita. Dia memperhatikan pergumulan prajuritnya. Dia tahu strategi yang terbaik untuk memberkati prajuritnya. Ya, untuk menolong prajuritnya yang sedang terdesak. Dia tahu persis. Kalau saat ini hidupmu sedang terdesak. Nggak usah khawatir. Nggak usah takut. Ada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kita belajar seperti seorang olahragawan. Seorang olahragawan yang sedang berjuang, dia harus mengikuti peraturan-peraturan seorang olahraga, saudaraku. Dia tidak berjalan menurut maunya sendiri.
Dia akan ikuti aturan main yang ada. Sehingga kalau dia mengikuti aturan main yang ada, dia akan sampai garis finish dan menjadi juara. Kalau saudara mau ya sampai garis finish dalam menjalani hidup, dalam iman kepada Tuhan Yesus, ikuti aturan main Tuhan, yaitu firman Tuhan. Sehingga saudara akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan yang ketiga saudara, kita belajar sebagai seorang petani. Seorang petani, ya, dia sabar menunggu panennya. Dia harus tanahnya itu dibuat subur dulu, dia cangkul, dia cabut rumput. Setelah tanah mulai subur, ditanamlah benih itu. Lalu setelah benih tumbuh, ada rumput cabut, kasih pupuk, disiram air mulai tumbuh, ya, dan akhirnya berbuah. Setelah matang, dia menuai, dia panen. Jadi petani haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi apa yang kau usahakan di dalam Tuhan itu nggak akan sia-sia. Jangan mau dengan hasil yang instan. Jangan kau berikan anakmu, keluargamu dengan hasil yang instan. Dengan korupsi, dengan mencuri, ya, dengan hal-hal yang tidak baik saudaraku, menipu, ya. Yang datang bukan berkat, itu kutuk. Dan kutuk itu turun-temurun, saudara. Untuk itu mari, biar kita sabar, sekalipun kita mungkin saat ini dalam kesesakan, tetap sabar menunggu waktu Tuhan menolong saudara, memberkati saudara. Untuk itu mari saudaraku, tetap kuat di dalam tekanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Bila firman-Mu yang sudah kami dengarkan, menguatkan setiap kami untuk kami tetap kuat dalam tekanan. Karena kami sudah belajar tentang 3 hal, yaitu menjadi seorang prajurit yang baik, menjadi seorang olahragawan yang baik, dan menjadi seorang petani yang baik. Terima kasih Bapak, dan kami percaya bahwa kami akan menerima hasil yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya.